Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang simple past, ya. Apa itu simple past dan seperti apa bentuknya, kapan kita bisa menggunakan simple past. Let's check it out. At one particular time in the past, this happened. It began and ended in the past. Jadi yang namanya simple past itu dianya terjadinya itu in the past. Maksudnya di sini kejadian tersebut terjadinya itu atau mulainya itu di masa yang lampau. Begitu juga dengan berakhirnya juga di masa yang lampau. Itu kalau kita berbicara tentang simple past. Untuk form dari simple past ini dia bisa menggunakan yang namanya main verb or lexical verb. Ya, jadi apabila dia menggunakan main atau lexical verb, maka setelah subjek dia akan diikuti oleh verb bentuk kedua, ya, atau simple past. Ya. Misalkan contoh di sini, I studied. Ya, studied di sini bentuk kedua dari study, gitu ya. You studied. He, she, it studied. We studied. They studied. Ya, jadi di sini apapun subjeknya, verb 2-nya itu tetap seperti itu. Ya, jadi verb 2 di sini ya tergantung ya apa dia regular atau dia irregular ya. Kalau dianya regular berarti akan ada penambahan ed setelah verb tersebut. Ya, kalau dianya irregular maka ada banyak kemungkinan ya, bisa saja verb 1 verb 2-nya atau verb 3-nya itu bentuknya sama atau berbeda. Itu tergantung dari verbnya apa gitu ya. Oke. Kemudian untuk simple past juga dianya bisa menggunakan be. Ya. Jadi apabila dia menggunakan be, dianya setelah subjek ada was atau were ya. Ya. Was dengan were tergantung dari subjeknya apa. Ya, tidak semua subjek itu bisa was atau were gitu ya. Kemudian biasanya setelah was dengan were ya ada noun, ada adjective, ada location ya, biasanya seperti itu. Ya, misalkan contoh di sini untuk pronoun I. Ya, dia akan berpasangan dengan was. You dengan were, he, she, it dengan was, we dengan were, kemudian they dengan were. Ya, misalkan saja di sini apabila to be was dengan were ini diikuti oleh noun, ya bisa berarti I was a student, gitu ya. Atau enggak I was a teacher. Kira-kira seperti itu. You were a student, you were a teacher. Ya, kira-kira itu kalau dia diikuti oleh noun. Atau bisa juga dianya diikuti oleh adjective tadi ya. Contoh adjective ya. Nah, misalkan saja it was fun. Ya. Ya. Atau it was beautiful. Jadi dia diikuti oleh adjective. Atau bisa juga dia diikuti oleh locations ya. We were there ya. Atau they were in the classroom. Ya, dianya locations ya. Jadi untuk penggunaan be setelah subjek untuk simple past menggunakan was atau were ya, karena was dengan were ini penanda bahwa tensesnya adalah past ya. Kemudian was were ini bisa diikuti noun atau adjective atau bisa juga locations ya. Kemudian untuk simple past juga biasanya juga menggunakan did ya. Apabila dia menggunakan did ya maka dianya setelah subjek did ya. I did, you did, she did, we did, they did. Untuk kata did di sini dia tidak terpengaruh oleh subjek ya, semuanya sama. Subjek apapun itu menggunakan pronoun apapun itu maka dia akan tetap menggunakan yang namanya did. Oke. Kemudian simple past juga bisa menggunakan had. Jadi apabila kalian melihat ada kata had di situ ya, setelah subjek ada had. Ya, dianya
adalah simple past ya. Tapi sekali lagi dengan catatan di sini sama seperti di present gitu ya, sama seperti di simple present itu penggunaan have di sana. Ya. Jadi setelah had ini dengan catatan tidak ada yang namanya verb bentuk ketiga ya atau past participle. Karena apabila ada past participle ya, yang mengikuti had, maka dia bukan menjadi tidak menjadi simple past lagi ya, tapi dia akan menjadi perfect ya, atau menjadi past perfect ya, ada had, ada diikuti oleh past participle. Jadi di sini dengan catatan had-nya tidak diikuti oleh verb bentuk ketiga ya, maka dia had di sini akan membentuk yang namanya simple past. I had 2 cars ya. Atau misalkan saja you had a dark hair, misalkan saja ya. Atau she had a dark hair, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang kapan sih sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya simple past. Ya, the simple past indicates that an activity or situations began and ended at a particular time in the past. Jadi yang namanya simple past itu mengindikasikan bahwa ada sebuah aktivitas atau ada suatu situasi mulai dan berakhirnya itu di masa yang lampau. Atau saat kita berkata hal tersebut, maka kejadian tersebut atau situasi tersebut itu telah berlalu. Misalkan contoh di sini. I walk to school yesterday. Ya, walk dia menggunakan verb kedua ya. Kemudian ada to school yesterday, kemarin. Adverb of time-nya dia menggunakan yesterday. Jadi di sini walk to school yesterday itu dianya berjalan kemarin itu ke sekolah. Berarti berjalan ke sekolahnya itu kemarin. Berarti saat ngomong sekarang ini dia sudah nggak berjalan lagi ke sekolah itu intinya. Ya, dan dimulainya kejadian tersebut di masa yang lampau dan berakhirnya juga di masa yang lampau. Atau misalkan lagi John lived in Paris ya, for 10 years ya. Jadi si John itu tinggal di Paris selama 10 tahun ya. Dia menggunakan verb kedua di sini. Berarti saat ngomong ini si John itu sudah tidak tinggal di Paris lagi. Nah, makanya di sini ada penjelasnya, but now he lives in Rome. Ya, jadi di sini penjelasnya adalah si John itu sekarang tinggalnya di Roma. Makanya di sini dia menggunakan verb 1 ya, lives-nya ini verb 1. Berarti untuk klausa yang kedua ini dianya menggunakan present, simple present ya. Oke. Selanjutnya I bought a new car 3 days ago. Ya, bought ya ini dianya verb bentuk kedua. Gitu ya. Jadi di sini dia menggunakan simple past ya. I bought a new car 3 days ago. Jadi si dia ini, si pembicara ini membeli mobil baru 3 hari yang lalu. Nah, berarti saat dia ngomong itu di mobilnya itu sudah berusia 3 hari di tangan dia. Kira-kira seperti itu. Berarti kan dia membelinya itu, jual belinya atau membelinya itu terjadi di 3 hari yang lalu. Kemudian, if a sentence contains when and has the simple past in both clauses, the action in the when clause happens first. Ya, jadi apabila kalimat simple past-nya itu ada kata-kata when, gitu ya. Kemudian kedua clausesnya itu sama-sama menggunakan simple past, maka kejadian yang ada when-nya itu
atau yang dikatakan when clause-nya tersebut, klausa yang ada when-nya, itu terjadi dulu, terlebih dahulu. Gitu ya. Baru kejadian selanjutnya mengikuti. Contoh di sini. Rita stood under a tree when it began to rain. Ya, ini verb 2 ya, stood verb kedua. Under a tree. Jadi si Rita itu berdiri di bawah pohon. When it began. Ini juga verb 2. Berarti dua-duanya sama-sama simple past ya. Nah, tapi katanya apa di sini? Karena di sini ada when, maka when clause yang when it began to rain ini terjadi terlebih dahulu. Nah, jadi intinya kalimat pertama ini hujan turun, kemudian baru si Rita berdiri di bawah pohon. Kemudian, when Mrs. Smith heard a strange noise, she got up to investigate. Ya, sini heard-nya verb kedua ya. Got-nya juga verb kedua, berarti kedua klausa ini sama-sama simple past. Ya, jadi, karena klausa pertama ini mengandung when, maka klausa yang ada when-nya ini terjadi terlebih dahulu. Ya, jadi, when Mrs. Smith heard a strange noise, she got up to investigate. Di si Mrs. Smith-nya ini mendengar suara aneh terlebih dahulu. Ya, setelah mendengar suara aneh, baru si Mrs. Smith dianya bangun gitu ya, got up to investigate, untuk mencari tahu. Gitu ya, kira-kira suara apa itu. Ya. Oke, kemudian contoh yang terakhir, when I dropped my cup. Dia ada when ya, drop, ada dropped, ada verb kedua. The coffee spilled on my laptop. Ya, ini verb kedua juga. Berarti kedua klausanya sama-sama menggunakan simple past ya. Jadi di klausa pertama ini dia menggunakan when. Berarti klausa yang pertamanya ini terjadi terlebih dahulu. Jadi when I drop my cup. Jadi dianya itu menumpahkan atau tidak sengaja menumpahkan gelasnya dia atau menyenggol gelasnya dia, kira-kira seperti itu. Jadi setelah dia senggol gelasnya terjatuh, kemudian the coffee spilled on my laptop. Jadi kopi yang ada di gelasnya itu ya dianya mengenai laptopnya dia. Kira-kira seperti itu. Jadi, when kejadian yang ada when-nya ini terlebih dahulu, kemudian disusul oleh kejadian di klausa yang keduanya ini. Baik. Kemudian, the simple past can also be used to refer to past habits. Ya, jadi, simple past juga bisa digunakan saat kita itu ingin membicarakan suatu kebiasaan kita di masa yang lampau. Artinya sudah tidak kita kerjakan lagi gitu ya. Misalkan, she always wrote a letter to her mother on Sunday night. Jadi dia selalu menulis, ya, wrote ini verb keduanya. Menulis sepucuk surat untuk ibunya ya, on Sunday night. Pada saat Minggu malam ya, atau malam Senin gitu ya. Jadi intinya di sini ketika dikatakan she always wrote a letter to her mother on Sunday night, di benak si pendengar adalah si dia ini sudah tidak menulis surat lagi kepada ibunya. Ya, bisa jadi dianya langsung ketemu dengan ibunya gitu ya. Atau mungkin karena di sini ada kata-kata on Sunday night, ya bisa jadi dianya itu masih nulis surat tapi harinya sudah tidak Sunday night lagi. Ya bisa jadi seperti itu. Ya intinya si dia perempuan ini sudah tidak menulis surat lagi pada ibunya pada Minggu malam. Ya, itu intinya. Ya.
Bisa jadi benar-benar dia sudah tidak menulis surat lagi pada ibunya pada malam apapun. Bisa jadi dianya masih nulis surat tapi sudah enggak pada malam minggu malam gitu ya. Bisa jadi dianya berubah hari yang lain. Bisa seperti itu. Kemungkinannya bisa seperti itu juga. Kemudian contoh yang kedua, we went to the same store every Sunday. Ya, jadi di sini dia dekatkan kami pergi atau mengunjungi atau bisa juga berbelanja ke toko yang sama setiap hari Minggu. Ya, jadi di sini tapi saat kejadian ini atau saat ngomong we went to the same store every Sunday, berarti dia atau mereka sudah tidak pergi ke toko yang sama lagi. Bisa jadi mereka perginya sudah di toko yang berbeda. Masing-masing mereka punya toko yang baru gitu ya. Misalkan saja si A itu tokonya di mana gitu ya, yang B tokonya di mana. Nah, ketika sudah mengatakan we went to the same store every Sunday. Jadi setiap minggu mereka tuh pasti ketemu di toko yang sama gitu ya, karena mereka sama-sama pergi ke sana untuk berbelanja sesuatu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sekian pembahasan saya tentang simple past. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik, ya, bisa dipahami. Tapi apabila ada yang ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.